Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nandar dari IMSP 56 IPB. Di sini saya akan menjelaskan terkait tata cara mencari nilai distribusi frekuensi panjang, kemudian hubungan bobot dengan panjang, dan yang terakhir faktor kondisi. Di sini sudah terlihat ada data beberapa ikan yang memiliki panjang total, kemudian bobotnya, dan jenis kelamin. Jadi di sini kita terlebih dahulu akan membuat distribusi frekuensi panjang. Sebelumnya kita harus membuat tabel, dan sebelum membuat tabel kita harus mencari data seperti nilai skala terkecil, kemudian jumlah, nilai maksimal, nilai minimal, jumlah kelas, wilayah, lebar kelas, dan jarak kelas. Jadi langsung saja kita mulai. Untuk mempermudah dalam kegiatan perhitungan, kita bisa mengurutkan data yang ada berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi pertama kita blok seluruh data, kemudian pilih data, search, dan sort by-nya kita pilih jenis kelamin dengan urutannya Z2A. Jadi akan seperti ini. Dan untuk mempermudah dalam proses selanjutnya, kita akan membedakan warna di sel-sel yang ada. Jadi untuk jantan kita akan ubah menjadi warna biru. Kemudian untuk betina kita akan ubah warna menjadi warna pink. Langsung saja kita mulai. Untuk nilai skala terkecilnya kita isi 1. Kemudian untuk N kita gunakan rumus sama dengan count, dan kita bisa blok nomor ikan. Untuk nilai maksimal sama dengan max. Kemudian kita blok seluruh data panjang total. Kita klik Ctrl Shift bawah secara bersamaan, kemudian Enter. Dan untuk nilai minimal kita bisa gunakan rumus sama dengan min. Kita blok seluruh data panjang total, kemudian Enter. Dan untuk jumlah kelas kita gunakan rumus sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,32 dikali log N. Tutup kurung, Enter. Dan di sini terlihat data 8,1. Dan di sini harus kita bulatkan ke atas menjadi 9. Selanjutnya, untuk wilayah sendiri merupakan jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah, sehingga kita gunakan rumus sama dengan max kurangi min. Kemudian Enter. Di sini untuk lebar kelas sendiri kita gunakan rumus perbandingan antara wilayah dibagi dengan jumlah kelas yang telah dibulatkan. Kemudian Enter. Dan untuk lebar kelas sendiri harus kita bulatkan ke bawah menjadi 8. Untuk jarak kelas sendiri rumusnya adalah lebar kelas ditambah dengan nilai skala terkecil. Berikut merupakan data-data yang kita butuhkan dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi panjang. Untuk SKB sendiri, pertama-tama kita isikan dengan nilai minimum, yaitu 1/4. Kemudian untuk selanjutnya kita gunakan rumus SKB atasnya ditambah dengan jarak kelas, yaitu 9. Dan untuk mempermudah dalam perhitungan selanjutnya, kita bisa kunci terlebih dahulu menggunakan string. Kemudian Enter. Dan di sini kita bisa langsung menariknya ke bawah. Untuk SKA sendiri, rumusnya adalah sama dengan SKB ditambah lebar kelas. Dan untuk lebar kelas kita kunci juga untuk mempermudah dalam kegiatan perhitungan. Kemudian Enter, dan bisa kita tarik ke bawah sehingga menghasilkan data seperti di samping. Selanjutnya untuk SK sendiri rumusnya adalah sama dengan SKB dan strip SKA. Kemudian Enter, dan kita bisa tarik ke bawah.
Selanjutnya untuk PKB rumusnya adalah sama dengan nilai SKB dikurang dengan setengah dikali N ST. Dan di sini nilai NST juga harus kita kunci menggunakan simbol string. Kemudian enter, dan kita bisa menariknya ke bawah. Selanjutnya untuk BKA, rumusnya adalah sama dengan nilai SKA ditambah dengan buka kurung 2 kali setengah dikali dengan nilai skala terkecil. Nilai skala terkecilnya kita kunci juga. Kemudian enter, dan kita bisa menariknya ke bawah. Untuk BK, rumusnya adalah nilai BKB, kemudian dan strip BKA. Dan untuk SI, rumusnya adalah sama dengan buka kurung nilai SKB ditambah dengan nilai SKA, tutup kurung dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 108, dan kita juga bisa menariknya ke bawah. Selanjutnya untuk FI total, caranya adalah kita blok seluruh data, kemudian klik sama dengan frekuensi, kita blok seluruh data panjang total ikan, kemudian titik koma, kita blok nilai PKA, dan Ctrl Shift Enter. Untuk FI jantan, caranya sama, namun kita hanya memasukkan nilai dari panjang ikan jantan. Frekuensi, kemudian kita masukkan data panjang ikan jantan, kemudian titik koma, sebenarnya ada sedikit kesalahan, jadi kita blok terlebih dahulu sama dengan frekuensi, dan kita masukkan panjang total dari ikan jantan, kemudian titik koma, dan masukkan nilai PKA, Ctrl Shift Enter. Untuk satu betina atau frekuensi sama dengan frekuensi, kita masukkan panjang total dari ikan betina, Ctrl Shift Enter, Ctrl Shift bawah, kemudian titik koma, BKA, dan Ctrl Shift Enter. Selanjutnya di sini kita bisa menghitung total. Itu rumusnya sama dengan sum data yang ada di atas, enter. Dan untuk menghitung ke samping kita bisa langsung menariknya. Jadi dari data yang ada bisa kita lihat bahwa jumlah seluruh ikan ada 140 dengan komposisi 64 untuk ikan jantan dan 76 ikan betina. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah histogram. Kita pilih insert, kemudian column, 2 dimensi column. Nah, di sini datanya masih acak-acakan ya. Kemudian kita bisa select data, kita bisa remove semua data. Kita bisa menambahkan untuk ini adalah FI total, kemudian enter. Oke, dan untuk horizontalnya kita gunakan SK, kemudian enter, dan oke. Di sini kita hanya perlu melakukan beberapa perubahan pada tampilan tabel sesuai dengan ketentuan dari IPP sendiri. Di sini kita perlu mengubah bagian samping dari formatnya, kita ubah untuk mencotik mark type menjadi non, kemudian fill-nya no fill, line color solid line,
warnanya kita ubah menjadi hitam. Untuk line style-nya kita tambah menjadi 1 PT, kemudian oke. Dan jangan lupa kita bisa ubah jenis fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian untuk yang di bagian horizontal, kita ubah terlebih dahulu jenis fontnya. Kemudian di layout kita ubah di format selection. Kita ubah dari offset menjadi none. Untuk fill, kita pilih no fill. And color solid line, kemudian line style kita jadi 1 PT. Dan selanjutnya warnanya kita ubah menjadi warna hitam. Kemudian close, dan garis horizontal yang masih ada pada histogram ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Delete. Selanjutnya di sini kita ubah juga chart areanya. Untuk format selection, fill-nya kita pilih no fill, border color kita pilih no line, kemudian close. Dan sama untuk plot area juga demikian, no fill dan no line, kemudian close. Di sini kita perlu menambahkan judul, yaitu distribusi. Ubah fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian kita tambahkan legenda pada bagian samping dan bagian bawah. Caranya kita ke layout terlebih dahulu. Kemudian legend, axis title maksud saya, untuk primary horizontal kita ubah menjadi selang kelas. Kita ubah jenis fontnya dan hurufnya. Dan jangan lupa untuk selang kelas adalah satuannya milimeter. Kemudian kita tambahkan juga di bagian vertikal, yaitu frekuensi dengan satuan individu. Jadi untuk tab histogram distribusi frekuensi panjang total telah selesai kita buat dengan penampilan sebagai berikut. Jadi data tertinggi terletak pada selang 122 dan 130 dengan data terendah yaitu 167 sampai 175, karena di nilai tersebut tidak ada satupun ikan yang memiliki panjang tersebut. Dan selanjutnya di sini kita juga bisa membuat untuk masing-masing jenis kelamin, yaitu jantan dan betina, dengan menggunakan cara pengerjaan yang sama, namun ketika memasukkan sumbu Y-nya, kita pilih F1 jantan, bukan F1 total, seperti itu. Jadi terlihat perbedaan yang bisa kita lihat dari tinggi rendahnya garis hitam. Selanjutnya kita akan menganalisis terkait hubungan panjang dan bobot ikan. Cek. Baik, selanjutnya kita akan menghitung mengenai hubungan panjang dan bobot. Jadi tadi kita sudah menghitung distribusi frekuensi panjang, sekarang kita menghitung hubungan panjang dan bobot. Jadi untuk beberapa nilai yang harus kita cari diantaranya adalah sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY, X bar, Y bar, N, P, A. Kemudian W, interpretasi
Dan nanti rata-rata tersebut akan digunakan untuk perhitungan tabel sidik ragam total, dan nanti juga akan membuat grafik. Ulang. Baik, sekarang kita akan menghitung hubungan panjang dan bobot. Jadi beberapa nilai yang harus kita hitung terlebih dahulu diantaranya adalah sebagai berikut. Dan untuk nilai ini, y kuadrat x-nya merupakan sigma. Jadi pertama-tama kita harus menghitung log dari panjang total dan bobot ikan. Rumusnya adalah sama dengan log kemudian panjang total dan enter. Nah, di sini kita bisa langsung mengedraknya ke bawah. Dan untuk log W atau untuk logaritma dari bobot ikan, rumusnya adalah log, kemudian masukkan bobot ikan, dan enter. Di sini juga kita bisa langsung menariknya ke bawah. Dan untuk menghitung nilai X atau sigma X, rumusnya adalah sama dengan sum dari logaritma L. Kontrol ke bawah, kemudian enter. Selanjutnya untuk sigma Y, rumusnya adalah sama dengan sum log W, kontrol shift bawah, dan enter. Nah, di sini untuk sigma X kuadrat, rumusnya adalah sama dengan sum SQ, kemudian kita blok, kontrol shift bawah, dan enter. Untuk Y kuadrat juga sama dengan sum SQ, kemudian kontrol shift bawah, dan enter. Untuk menghitung sigma X dan Y, di sini kita menggunakan rumus sama dengan sum produk, kemudian kita blok terlebih dahulu, kita ketik titik koma, selanjutnya kontrol shift bawah, dan enter. Jadi dapat dilihat nilainya adalah 433,9691. Jadi untuk X bar rumusnya adalah average dari nilai logaritma L. Kemudian enter. Dan untuk Y bar sama dengan average logaritma dari W. Untuk N sendiri rumusnya adalah con, sama seperti langkah sebelumnya. Kontrol shift bawah dan enter. Dan untuk rumus B sendiri sedikit lumayan rumit ya. Di sini kita rumusnya adalah sama dengan buka kurung, kemudian sigma XY, sigma XY ini dikurangi, buka kurung 2 kali, 1 per nilai N, tutup kurung, kemudian dikali dengan nilai X, dan dikali dengan nilai Y. Nah, di sini jangan lupa kita tutup kurung 2 kali, kemudian per atau bagi, buka kurung, sigma X kuadrat, selanjutnya kurang, buka kurung 2 kali, 1 per nilai N, tutup kurung, dikali dengan buka kurung 2 kali, nilai X ini, X sigma X, kita kuadratkan. Kemudian tutup kurung, dan tutup kurung. Selanjutnya, enter. Terlihat bahwa nilainya adalah 2,24
2,4246. Dan untuk nilai A, rumusnya sendiri adalah sama dengan nilai Y bar kurangi dengan buka kurung nilai B. Selanjutnya, nilai B ini dikali dengan nilai X bar. Tutup kurung, enter. Dan terlihat angkanya sebagai berikut. Karena nilai A negatif, kita harus melakukan anti-log. Dan untuk rumus anti-log sendiri merupakan pangkat dari 10 pangkat nilai A. Dan nilai anti-lognya adalah 0,0002. Sehingga dari bersama tersebut, rumus B-nya adalah 0,0002 L pangkat 2,4246. Kemudian enter. Jadi rumus B sendiri kan A, L pangkat B. Dan nilai A-nya adalah 0,0002. Sehingga rumusnya sebagai berikut. Untuk interpretasinya adalah setiap perubahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot ikan besar nilai B itu 2,4246. Selanjutnya kita akan membuat tabel sidik ragam. Untuk nilai DPR sendiri adalah 1. Untuk DPS rumusnya adalah sama dengan nilai N dikurangi dengan 2. Untuk SKT, untuk DPT adalah sama dengan nilai N dikurangi dengan 1. Nah, selanjutnya untuk CKR. Untuk CKR sendiri rumusnya adalah sama dengan nilai B dikalikan dengan buka kurung nilai XY kurangi buka kurung 2 kali 1 per N tutup kurung dikali dengan nilai sigma X dikali sigma Y. Kemudian kita bisa tutup kurung 2 kali. Tutup kurung, enter. Dan di sini kita tidak bisa menghitung nilai di CKS, jadi kita harus menghitung nilai CKT terlebih dahulu. Yaitu rumusnya adalah sama dengan nilai dari Y sigma Y kuadrat, kemudian dikurangi, buka kurung, 1 per nilai N, yaitu 140, tutup kurung, dikali dengan nilai Y yang dikuadratkan, yaitu nilai sigma Y, tanda petik, angka 2, tutup kurung, enter. Nilainya 1,96. Dan untuk nilai CKS, rumusnya sendiri adalah nilai dari CKT dikurangi CKR. Sama dengan untuk menghitung nilai dari KTR sendiri, rumusnya adalah sama dengan nilai CKR dibagi dengan nilai DPR. Untuk KTS, nilainya sama dengan nilai CKS dibagi dengan DPS. Hasilnya seperti itu. Kemudian untuk menghitung F hitung, rumusnya adalah KTR dibagi dengan KTS. Enter. Dan untuk menghitung F tabel, rumusnya adalah sama dengan F inverse 0,05. Karena di sini kita menggunakan selang kepercayaan 95%. Kemudian titik 2, masukkan nilai DPR yaitu 1, titik koma, DPS.
kemudian tutup kurung, dan enter. Nilai F tabelnya adalah 3,90973. Dan dari tabel sidik ragam yang telah dibuat, dapat kita simpulkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga panjang mempengaruhi bobot. Dan selanjutnya kita akan melakukan uji T. Nah, di uji T ini kita akan menghitung beberapa nilai, antaranya nilai ini, yaitu rumusnya sama dengan nilai KTS per buka kurung nilai sigma X kuadrat, kemudian buka kurung 2 kali 1 per nilai N tutup kurung dikali dengan nilai sigma X dikuadratkan tutup kurung kemudian di sini ada sedikit kesalahan di mana kurang meletakkan satu tanda baca, yaitu min. Nilainya adalah 0,01189. Untuk simpangan bakunya adalah sama dengan SQRT atau akar dari nilai SP kuadrat. Ini adalah 0,119. Untuk T hitung, rumusnya sendiri adalah sama dengan ABS. ABS ini merupakan nilai mutlak. Kemudian buka kurung, nilai B yang ada di atas dikurangi dengan 3. Nah, mengapa 3? Jadi ini lebih ke persamaan kubik ya. Jadi kita menggunakan 3, kemudian kita tutup kurung terlebih dahulu, kemudian per nilai dari SP, tutup kurung, enter. Sebenarnya untuk T tabel adalah sama dengan T inverse, buka kurung, sama seperti tadi, 0,05 karena menggunakan selang kepercayaan 95%, kemudian titik koma, dan masukkan nilai DWS. DWS yaitu 1,38, dan enter. Jadi dari uji T yang ada, bisa kita simpulkan bahwa nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel. Sehingga pola pertumbuhan ikannya adalah alometrik. Dan untuk nilai B sendiri adalah kurang dari 3, sehingga alometriknya adalah alometrik negatif. Dan selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah tabel, lebih tepatnya membuat grafik ya, grafik scatter. Di sini kita pilih scatter, kemudian kita bisa drag terlebih dahulu, menyesuaikan dengan posisinya. Kita pilih select data, kemudian add. Untuk X value kita pilih panjang. Kemudian untuk Y value kita pilih bobot. Kemudian enter dan oke. Bisa kita lihat tabel yang kita hasilkan seperti ini, dan di sini kita bisa mengubah tipe chartnya menjadi scatter kembali. Kemudian oke. Dan seperti biasa, kita lakukan beberapa pengeditan. Untuk vertical value axis sama seperti tadi, kita ubah menjadi none. Kemudian fill-nya kita pilih no fill, line color kita pilih solid line, dan ghost. Dan untuk garis yang horizontal sama, yaitu none.
kemudian no fill, solid line, dan enter. Sini untuk jenis fontnya kita bisa gunakan Times New Roman, baik yang ada di atas atau yang ada di bawah. Ya, di sini kita juga perlu menghapus no fill dan jadi no line, baik pada plot chart ataupun pada area chart. Jadi untuk tampilannya seperti ini, namun ini belum selesai karena kita harus menambahkan beberapa item. Di sini kita pilih thread line terlebih dahulu. Kemudian kita pilih more thread line option, kita pilih yang power, kemudian display equation dan R square kita pilih, dan untuk line color-nya kita pilih solid line agar bisa mengubah ketebalannya jadi kurang lebih 1,5 agar lebih tebal. Kemudian enter. Dan di sini kita perlu menambahkan jumlah datanya, yaitu N sama dengan 140. Kita ubah fontnya seperti biasa menjadi Times New Roman, ukuran 20. Mohon maaf, maksud saya 12. Jadi nilai yang ada di sini sama seperti perhitungan manual, namun nilai Y-nya di sini sedikit ada gangguannya karena nggak bisa menampung lebih banyak angka di belakang koma. Nah, kurang lebih seperti ini untuk chart yang telah kita buat. Selanjutnya kita menambahkan chart axis title untuk bagian horizontal. Kita tambahkan yaitu keterangan panjang satuan milimeter. Seperti biasa kita ubah di Times New Roman ukuran 12 no bold. Dan untuk bagian vertikalnya juga kita tambahkan yaitu bobot dalam satuan gram. Ubah jenis fontnya menjadi Times New Roman dengan ukuran 12. Nah, jadi sudah selesai. Selanjutnya kita bisa membuatnya untuk tipe data pada pola pertumbuhan ikan jantan, kemudian pola pertumbuhan ikan betina. Pola pertumbuhan ikan jantan maupun ikan betina telah saya lakukan, kurang lebih nilainya seperti ini. Dan dari data yang disajikan kesimpulannya sama, yaitu nilai F hitung lebih besar dari F tabel, kemudian panjang mempengaruhi bobot, dan baik ikan jantan maupun ikan betina memiliki pola pertumbuhan yang alometrik negatif, di mana panjang lebih dominan daripada bobotnya. Dan untuk penampilan chartnya seperti berikut. Mungkin bisa saya kecilkan terlebih dahulu agar 3 chart dapat terlihat seperti ini. Sekian, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan pada faktor kondisi total. Baik, di sini. Baik, di sini kita akan melanjutkan perhitungan faktor kondisi. Jadi di dalam faktor kondisi ini kita membutuhkan beberapa data berupa selang kelas bawah, selang kelas atas, kemudian selang kelas. Dan ada nilai B dan ada nilai A yang kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Untuk nilai selang kelas kita bisa mengkopinya dari data distribusi frekuensi panjang, copy, kemudian kita letakkan di sini, klik kanan, pilih fase spesial, kemudian pilih value, dan oke. Untuk nilai B dan A sendiri kita dapatkan dari panjang dan bobot. Itu kontrol copy,
saja, sehingga pasta spesial, pilih value, dan oke. Nilainya seperti ini. Jadi sebelum kita melakukan perhitungan faktor kondisi, mungkin alangkah baiknya kita mengurutkan datanya terlebih dahulu berdasarkan dari panjang total terendah sampai panjang total tertinggi. Caranya seperti ini. Ctrl Shift bawah, kemudian insert, maksud saya data, search by panjang total, kemudian smallest to large, dan oke. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan dari faktor kondisi. Jadi perhitungan faktor kondisi ini juga berhubungan dengan nilai yang telah kita analisis, itu apakah pertumbuhannya allometric atau isometric. Jadi untuk pertumbuhan allometric sendiri, kita gunakan rumus sama dengan W per buka kurung nilai dari A selanjutnya dikalikan dengan nilai panjang atau L dipangkatkan dengan nilai B dan tutup kurung. Jadi ada beberapa nilai yang harus kita string, diantaranya nilai A, kemudian nilai dari nilai B, kemudian enter. Nah, di sini kita hanya perlu menariknya ke bawah. Nah, sekarang kita bisa menghitung FK rataan. Dan di sini ada satu data yang terlewat, yaitu F1 total. Kita bisa mengkopinya dari sini. Kita copy, kemudian paste spesial, kita pilih value, kemudian oke. Untuk menghitung kerataan, karena ini berhubungan dengan selang, jadi kita harus membagi-baginya ke dalam selang berdasarkan nilai yang ada dengan warna untuk mempermudah dalam perhitungan selanjutnya. Jadi yang pertama untuk selang kelas 104 sampai 112, di sini ada beberapa data, kemudian kita pilih warnanya, kita ubah menjadi biru muda. Selanjutnya untuk 113 sampai 121, kita drag ke bawah, kemudian sampai sini kita ubah warnanya menjadi pink. Untuk kelas selanjutnya ada 122 sampai 130. Di sini ada beberapa nilai ya. Kemudian kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Dan selang kelas selanjutnya ada 131 sampai 139. Dan kita bisa ubah warnanya menjadi ungu. Kemudian selang kelas selanjutnya ada 140 sampai dengan 148. Kita bisa ubah warnanya jadi biru atau hijau toska ya ini. Selanjutnya, selang kelas selanjutnya ada 149 sampai 157. Kita bisa ubah warnanya menjadi orange. Baik, saya lanjutkan. Untuk selang kelas selanjutnya ada
nilai 158 sampai 166. Kita bisa ubah warnanya menjadi mocha, kemudian ada selang kelas selanjutnya 167, 175 itu tidak ada, dan kelas terakhir kita ubah warnanya menjadi biru kembali. Nah, sekarang kita bisa menghitung F kerataan dengan rumus sama dengan average, kemudian blok nilainya, enter. Kemudian enter, selanjutnya sama dengan average, enter, selanjutnya sama dengan average, blok datanya, enter, kemudian average kembali, kemudian enter. Ini ada sedikit kesalahan, average, kemudian kita pilih datanya dari 140, kemudian enter, di sini sama dengan average, selanjutnya kita pilih datanya jadi 149, kemudian enter, nilai selanjutnya sama dengan average, kemudian enter. Di sini kita masuk ke nilai saja. Di sini average-nya sebenarnya nggak usah dihitung karena hanya ada satu nilai. Jadi tidak apa, kita juga enter. Di sini kita akan melakukan penambahan stringnya untuk memudahkan dalam proses perhitungan dari stdef. Jadi untuk penambahan string untuk mengunci nilai-nilai yang telah dimasukkan telah selesai ya. Sekarang kita hanya perlu mengeblok datanya, kemudian menggeser ke kanan. Nah, di dalam perhitungan stdf ini, kita hanya perlu mengganti rumus depannya menjadi stdf, kemudian enter, sama sampai nilai terakhir. Dan untuk kedua nilai di bawah, kita hanya perlu memasukkan nilai 0 saja. Dan pembuatan sampai telah selesai. Selanjutnya di sini kita akan membuat suatu chart, yaitu scatter chart.
bisa meletakkannya. Di sini kita pilih datanya, data untuk series X atau nilai X, kita pilih selang kelas, enter, dan untuk y-value-nya kita pilih F kerataan, kemudian enter, dan oke. Di sini kita lakukan beberapa pengeditan. Kita ubah tipe chartnya lagi menjadi scatter, kemudian oke. Untuk seriesnya kita perlu menghapus. Selanjutnya kita atur beberapa bagian. Seperti biasa kita ubah nilai ini. Dari jenis fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Kemudian dari layoutnya kita ubah dari offset menjadi non. Kemudian fill-nya no fill. Line color kita ubah menjadi solid line dan close. Untuk nilai yang horizontal juga sama lakukan tuh non, kemudian fill-nya no fill, line color solid line, kemudian close. Nah di sini juga chart areanya kita no fill dan no line, kemudian enter. Untuk plot areanya juga sama, yaitu no fill dan no line, enter. Nah di sini sudah terlihat grafik yang kita buat. Selanjutnya kita akan menambahkan error bar. Error bar ini kita pilih more error bar. Kemudian di sini kita akan memilih yang power. Untuk gradient kita buat, kemudian end style-nya kita no cap, dan di error amount kita pilih custom, specify value-nya kita pilih nilai dari, oke mungkin kita bisa silat terlebih dahulu ya karena tertutupi. Oke, untuk special value kita pilih baik positif maupun negatif, yaitu nilai stdf, enter, dan ini juga sama nilai stdf, enter, kemudian oke. Nah setelah selesai kita buat, kemudian di sini sebenarnya kita tidak perlu melakukan perubahan, kita bisa menghapusnya. Dan untuk bagian yang horizontal bisa kita delete. Kali ini kita bisa menambahkan beberapa axis title. Di horizontal sendiri kita tambahkan axis title-nya, yaitu selang kelas. Jadi sekarang kita hanya perlu menambahkan judul, yaitu faktor kondisi total. Di sini kita klik dulu, kemudian di layout kita pilih chart title. Untuk namanya menjadi faktor kondisi total. Seperti biasa kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, kemudian seperti ini. Berikut merupakan chart yang telah dibuat dari data as dan F kerataan dengan ditambah stdf untuk faktor kondisi total. Ini saya juga telah membuat faktor kondisi untuk ikan jantan seperti ini dan ukuran ikan betina seperti ini. Jadi dalam pembuatan faktor kondisi di masing-masing jenis kelamin, hal yang perlu kita perhatikan adalah nilai A dan B, kemudian jenis kelaminnya. Pastikan seluruhnya berada dalam satu jenis kelamin, baik untuk pembuatan faktor kondisi ikan betina maupun ikan jantan. Berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.